Fazri dulu membawa oleh-oleh dari New York. Ya. Nih kalau saya bicara dulu nih, Prof. Fazri bisa ngantuk ini, karena udah jam 10 di sana. Ya. Tapi anyway, mungkin saya mulai nanti yang berat-berat nanti kita dengar dari Prof. Fazri. Jadi saya yang ringan-ringan dulu. Tadi yang pertama bahwa ya ini satu kegiatan yang luar biasa yang diinisiasi dari Timur ya. Untuk saya penting karena 2 tahun yang lalu saya sudah mengkampanyekan satu proses centering the margin. Jadi bahwa pengetahuan itu tidak boleh hanya diproduksi di barat atau di pusat. Tapi pengetahuan itu juga boleh dan perlu diproduksi di timur. Jadi sekarang produksi pengetahuan dari Kendari, sehingga yang di pusat atau yang di barat pun punya kesempatan untuk mengambil hikmah dari pengetahuan-pengetahuan dari timur. Dan ini saya apresiasi betul ya, kepada IAIN Kendari, kepada rekan-rekan LPPM, pada pasca sarjana, ya, rekan-rekan saya di sana. Dan hari ini juga berbahagia karena nanti saya kira apa yang terjadi di pusat dunia di New York sana akan dibawa ceritanya oleh Prof. Fazri. Nah, saya masuk ke satu pembuka yang tadi Mas Hadi mengatakan bahwa ini pembicara-pembicara ini adalah orang yang otoritatif ya, yang punya otoritas untuk bicara. Nah, ini harus kita ketahui bahwa di dalam era yang post-truth ini, yang otoritatif itu tidak ada lagi. Justru yang terjadi adalah deotorisasi. Tokoh-tokoh agama yang menjadi pusat-pusat dulunya itu kehilangan otoritas. Karena apa? Karena agama tidak lagi bertumpu pada standar-standar yang dibuat secara otoritatif ya oleh orang-orang berpengetahuan yang dulu dibilang Muslim scholars. Ya, Muslim scholars. Sekarang Muslim scholars itu siapa? Ya. Apakah Quraisy Shihab itu lebih populer dari Ustadz Abu Samad misalnya? Ya. Ustadz Abdul Somad itu kalau di Sudan itu bisa dinilai ya, muridnya Pak Quraisy Shihab, kira-kira begitu ya, sanadnya. Tapi kita lihat hari ini di dalam era yang post-truth ini, jadi kiai-kiai ustadz kita yang sangat berpengaruh itu adalah ustadz-ustadz yang ada di media, YouTubers ya, yang menggunakan jalur media, new media, internet, ya, YouTube untuk mensosialisasikan, mengajarkan agama pada publik. Nah itu kita lihat. Persoalan yang pertama di dalam agama hari ini, pada era post-truth ini, adalah pada deotorisasi. Ya, ini sesuatu yang penting. Nah, pendidikan agama Islam di IAIN ditutup. Ya, ditutup. Karena apa? Agama tidak perlu lagi dipelajari sebagai filsafat, sebagai sejarah nggak perlu lagi, usuluddin nggak begitu perlu. Saya ambil contoh sekarang, ya sudah ada fakta yang kita lihat, jurusan bahasa Inggris di universitas sudah mulai ditutup, ya, bahasa Inggris. Kenapa? Karena bahasa itu udah bisa dipelajari dari YouTube. Ya. Jadi learning English with Lucy, misalnya kalau Anda buka YouTube tuh ada learning English with Lucy. Itu udah bisa, dengan Lucy aja udah selesai. Ya. Lucy itu siapa nggak begitu penting kan. Jadi IAIN Kendari, UIN Makassar, UGM itu suatu hari bisa menutup program bahasa Inggris. Karena apa? Karena filosofi bahasa nggak perlu diajarkan lagi. Sejarah bahasa, ya, jadi nggak perlu diajarkan lagi karena yang dibutuhkan sekarang itu adalah skill berbicara dalam bahasa itu. Dan itu kenapa? Karena dunia bahasa atau dunia kehidupan kita itu membutuhkan skillnya.
bukan membutuhkan pengetahuannya. Nah, jadi kita memasuki era post-truth demikian. Nah, yang kedua ingin saya tegaskan sebuah persoalan konseptual ya. Jadi kalau dikatakan pasca kebenaran, itu bukan artinya setelah kebenaran ya, jadi artinya tidak ada kebenaran. Jadi kita bukan hidup dalam era yang tidak ada kebenaran. Ini ada kebenaran, tapi istilah pasca kebenaran itu maksudnya pasca fakta. Jadi pasca fakta itu tidak berlandaskan pada fakta objektif gitu loh. Tapi lebih pada fakta subjektif. Jadi oleh karena itu yang dimaksud dengan post-truth itu ya, pasca kebenaran itu adalah pengikisan nilai-nilai kebenaran ya. Jadi terkikisnya nilai-nilai kebenaran. Saya ambil contoh begini, yang paling gampang dipahami, kalau MU itu kalah 2-0 dengan City, ya. Ini faktanya kan MU kalah 2-0 dengan City. Ya. Nah, dalam media itu yang dibicarakan itu adalah ya, wasit telah menyebabkan MU kalah dengan City. Ya. Jadi di dalam era post-truth ini media akan menyuarakan bahwa MU dikerjain oleh wasit, ya. Jadi bukan lagi MU kalah 2-0, nggak penting lagi. Yang penting adalah MU dikerjain oleh wasit. MU dirugikan oleh wasit, ya. MU bahkan menuntut wasit, ya. Jadi lama-lama kekalahan MU itu tidak lagi penting. 2-0 tadi tidak ada lagi artinya itu. Dulu kan pada era trust itu ya. Jadi pemikir-pemikir besar selalu mengatakan begini. Jika Anda membuka surat kabar, maka bukalah halaman olahraga. Koran tidak menipu. Jadi di halaman olahraga itulah surat kabar tidak menipu. Kalau MU kalah 2-0, ya 2-0 gitu. Ya, tidak menipu koran. Tapi hari ini kata-kata itu tidak yang ditulis di koran, yang dibicarakan di media itu adalah perampokan wasit atas kebenaran MU. Jadi yang 2-0 tadi ya, 0-2 itu tidak penting lagi. Jadi agama hari ini seperti itu. Ya. Apa maksudnya? Agama tidak lagi didasarkan pada fakta-fakta objektif yang sejarahnya, filsafatnya tidak lagi, tetapi dilahirkan atau dihadirkan pada citra agama. Makanya Anda lihat hari ini agama itu lahir dalam bentuk apa? Baju putih, ya, aksesoris, jenggot. Padahal yang pakai jenggot nggak ada urusannya, ya pakai jenggot biasa. Tapi dimediatisasikan bahwa agama itu ya baju koko, ya, kopiah putih. Nah, sehingga substansi agama sebagai filsafat agama tadi, sebagai sejarah tidak diajarkan lagi. Makanya nanti pendidikan agama Islam bisa tutup karena apa? Udah ada insta dakwah kan? Sudah ada pengajian lewat YouTube gitu kan? Nah, jadi hari ini juga udah kelihatan bahwa kuliah-kuliah kita kan tidak ada di kelas lagi. Ini karena momentum COVID. Tapi momentum COVID hari ini adalah preseden peradaban. Sebuah preseden yang akan melegitimasi praktek-praktek baru dalam peradaban umat manusia, di mana penjajahan teknologi itu akan terjadi semakin kuat, ya, dan akan semakin mendasar, sehingga yang pertama akan terjadi itu adalah ya, penindasan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang tidak online.
ya, yang tidak online. Pedagang warung yang tidak online, orang-orang di kampung yang mau belajar agama yang tidak ada online-nya, tidak ada sinyalnya, itu tertindas. Ya. Kenapa? Karena belajar agama itu tidak lagi langsung dengan personal, dengan keteladanan. Dulu kan kita datang, assalamualaikum, cium tangan, belajar agama di rumah, ya, kita ada di rumahnya atau di surau, dan itu personal, sangat personal. Jadi yang kita lakukan itu adalah keteladanan Ustadz, kita ikuti keteladanan. Sekarang kita mau cari lagi tempat belajar agama itu di surau. Saya pulang ke Aceh mencari tempat-tempat dulu saya belajar, sudah mengalami dislokasi. Tidak ada lokasinya lagi karena udah pindah ke virtual, ya. Jadi yang aktual empiris itu sudah tidak ada lagi, dia pindah ke virtual. Nah, yang ketiga, apa fondasi dari post-truth ini? Kenapa kebenaran tadi terkikis, gitu ya? Kita kehilangan akar sejarah, filosofinya. Kenapa bisa begitu? Karena post-truth ini bersandar pada 3 hal. Jadi di dalam produksi pengetahuan tadi, dia bersandar pada 3 hal. Yang pertama, dia bersandar pada citra. Karena dia memindahkan empiris yang aktual itu ke dalam virtual. Ya. Virtual yang maya. Jadi semu. Jadi beragama secara semu gitu ya. Ya, jadi beragama secara semu. Jadi yang kita lihat di media orang menangis, orang berdoa menangis, jangan-jangan itu jualan, jangan salah gitu loh. Ya. Itu agama yang semu. Kita lihat yang indah-indah itu enggak empiris. Itu virtual.